Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang menyederhanakan pecahan ya. Nah, Bapak juga sudah memberikan materinya di grup WhatsApp. Guru Update. Nah, untuk memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita buka kegiatan belajar hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang Bapak tampilkan materinya. Nah, jadi menyederhanakan pecahan itu artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Nah, jadi nanti kita akan menyederhanakan pecahan itu dari pecahan biasa ya. Nah, suatu pecahan bisa disederhanakan apabila pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka 1 ya. Nah, jadi nanti untuk pembilang dan penyebutnya itu harus dibagi dengan angka yang sama. Sama seperti kemarin mencari pecahan senilai. Nah, kalau mencari pecahan senilai itu bisa dikalikan atau dibagi dengan angka yang sama. Nah, untuk menyederhanakan pecahan itu hanya dibagi dengan angka yang sama. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama ya. Sehingga keduanya itu tidak dapat dibagi lagi. Nah, kita lihat contoh di bawah. Nah, di sini ada contoh 4/6. Nah, 4/6 ini bisa disederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan atau angka yang sama. Nah, kita lihat di sini 4/6 kita bagi. Nah, untuk mempermudah itu kita baginya dengan bilangan prima ya. Kalian tahu bilangan prima itu berapa saja? Nah, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya ya. Nah, itu bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan angka 1 ya. Itu adalah bilangan prima. Nah, jadi untuk menyederhanakan itu kita baginya dengan bilangan prima. Nah, kita lihat contoh di sini. Ada 4/6. 4/6 ini kita bisa sederhanakan. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2 ya. Jadi pembilang dan penyebutnya itu dibagi dengan 2. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 2. Ya, betul, 2 ya. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya berapa? 3. Jadi 4/6 itu disederhanakan jadi 2/3 ya. Nah, di sini 2/3 itu masih bisa disederhanakan atau tidak? Kita lihat di sini untuk menyederhanakan 2/3 itu sudah paling sederhana. Jadi tidak bisa disederhanakan kembali ya. Jadi 4/6 itu paling sederhananya itu adalah 2/3. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua, 5/7. Nah, 5/7 ini coba kita lihat ya. Kita bagi dengan bilangan prima. Kita bagi 2 dulu. Coba yang ini kita hapus dulu ya. Nah, kita bagi dengan 2. Yang ini juga 2. 5 dibagi 2, habis tidak dibagi 2, 5 itu? Enggak. Tidak ya, jadi tidak bisa dibagi dengan 2. Kita coba dibagi dengan bilangan prima itu 3.
Nah, 5 itu bisa habis tidak dibagi 3? Tidak ya. Jadi 5 itu tidak akan habis dibagi 3. Berarti yang dibagi 3 juga bukan ya. Kemudian dibagi dengan 5. Jadi pembilangnya dibagi 5, penyebutnya juga dibagi 5. Coba lihat. 5 dibagi 5 hasilnya berapa? 1, betul ya. Nah, jadi 5 itu bisa disederhanakan yaitu dengan cara dibagi 5, yaitu hasilnya 1. Kemudian 10 dibagi 5 hasilnya berapa? Nah, yang ini tidak habis dibagi 5. Jadi 10 itu tidak habis dibagi 5 ya. Jadi nah yang ini tidak bisa dibagi. Jadi 5/7 itu tidak bisa disederhanakan ya. Jadi 5/7 itu sudah pecahan paling sederhana. Ya, jadi 5/7 itu tidak bisa disederhanakan ya. Nah, selanjutnya untuk mempermudah menyederhanakan pecahan, kita bisa membagi bilangan tersebut. Kita bisa membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan prima ya, seperti tadi yaitu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Nah, ini bilangan-bilangan prima ya. Nah, kita lihat contoh. Tentukan pecahan paling sederhana dari pecahan di bawah ini. Nah, di sini ada contoh 10/20 ya. Nah, 10/20 ini kita sederhanakan. Kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang paling kecil yaitu berapa? 2 ya. 10 dibagi 2 hasilnya berapa? 5 ya. Kemudian 20 dibagi 2 hasilnya berapa? Terus 20 dibagi 2 hasilnya 10 ya. Jadi menyederhanakan itu 10/20 itu kita bisa membaginya dengan 2. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5, kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10. Jadi 10/20 itu disederhanakan dengan dibagi 2 itu hasilnya 5/10 ya. Nah, 5/10 ini masih bisa disederhanakan ya. Nah, jadi 5/10 itu masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan dengan bilangan prima lagi yaitu dengan 5 ya. Jadi 5 dibagi 5 itu hasilnya berapa? 1, betul. Kemudian 10 dibagi 5 hasilnya berapa? 2. Jadi 5/10 itu dibagi dengan 5 hasilnya adalah 1/2. Nah, jadi 10/20 itu kalau disederhanakan itu adalah menjadi 1/2 ya. Jadi 10/20 itu paling sederhananya itu adalah 1/2. Karena 1/2 ini tidak bisa disederhanakan kembali ya. Coba kemudian lihat pada contoh yang kedua. 16/24. Nah, kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil dulu, dari bilangan 2 ya. 16 dibagi 2 hasilnya berapa? 8, betul. Kemudian 24 dibagi 2 hasilnya berapa? 12, betul ya. Jadi 16/24 disederhanakan dengan 2 yaitu hasilnya 8/12. Nah, 8/12 ini masih bisa disederhanakan tidak? Tidak, pakai enggak. Nah, ya, kita bagi lagi dengan bilangan prima, yaitu dengan paling kecil dulu, dengan 2. 8 dibagi 2, hasilnya berapa? 4. Betul. Kemudian 12 dibagi 2, hasilnya berapa?
6. 6, betul ya. Jadi 8/12 itu disederhanakan dengan cara dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 4/6 ya. Nah, selanjutnya 4/6 ini masih bisa disederhanakan tidak? Bisa. Bisa. Kita bagi lagi dengan bilangan prima dari yang terkecil yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 2. 2, betul. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya berapa? 3. 3, betul. Jadi 4/6 itu disederhanakan dengan cara membagi 2, yaitu hasilnya menjadi 2/3. Nah, di sini 2/3 itu bisa disederhanakan tidak? Enggak. Tidak ya, karena 2/3 ini sudah tidak bisa disederhanakan atau dibagi lagi ya. Jadi 16/24 itu pecahan yang paling sederhana, pecahan yang paling sederhananya itu adalah 2/3 ya. Nah, sampai di sini sudah paham cara menyederhanakan pecahan? Nah, kita coba ya dengan latihan. Nah, coba lihat. Di sini ada 8/56. Kita coba sederhanakan. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Tadi bilangan prima itu berapa? Berapa saja? 2, 3, 5, 7, kemudian 9, berapa? 11, kemudian 13 dan seterusnya ya, banyak ya, bilangan prima itu banyak ya. Nah, Bapak tulis dulu di sini adalah bilangan prima ya. Nah, nanti kita mencoba dibaginya dengan bilangan-bilangan prima. Nah, di sini pecahannya itu 8/56. Ya, kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 8/56 itu kita bagi dengan 2 ya. 8 dibagi 2 hasilnya berapa? 4. 4. Benar. Kemudian 56 dibagi 2 hasilnya berapa? 28 ya. Jadi 8/56 disederhanakan dengan cara dibagi 2 hasilnya adalah 4/28. Nah, 4/28 ini masih bisa disederhanakan ya. Kita coba lagi dibagi dengan 2 ya. Kita coba bagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 2. Betul. Kemudian 28 dibagi 2 hasilnya berapa? 4. Nah, jadi hasilnya itu 4/28 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2/14 ya. Nah, 2/14 ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi lagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya berapa? Ayo, 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 1 ya. Kemudian 14 dibagi 2 hasilnya berapa? 7. 7. Betul. Jadi 8/56 ini kalau disederhanakan itu menjadi 1/7 ya. Nah, jadi paling sederhananya itu dari 8/56 itu adalah 1/7. Kemudian lihat nomor 2. Di sini ada pecahannya 20/35. 5. Ya, 20/35. Kita sederhanakan.
20 per 35. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Kita bagi 2 bisa tidak? 20. Kita coba dulu dibagi dengan 2. 20 dibagi dengan 2. Bisa tidak? Habis tidak? Bisa ya. Hasilnya adalah 20 dibagi 2 itu adalah 10. Kemudian 35 dibagi 2. Bisa habis tidak? Nah, yang ini kalau dibagi 2 itu tidak bisa habis. Jadi kita tidak bisa menyederhanakan dengan bilangan 2 ya. Nah, kemudian kita coba lagi dengan bilangan 3. Nah, kita hapus dulu yang 5-nya ya. Kita coba dibagi dengan 3. Nah, 20 dibagi 3 itu habis tidak? Tidak ya. Jadi 20 per 35 itu tidak bisa dibagi dengan 3 ya. Tadi 2 tidak bisa, 3 tidak bisa. Kemudian kita coba dengan 5 ya. Nah, 20 dibagi 5 hasilnya berapa? 4 ya. 4. Kemudian 35 dibagi 5 hasilnya berapa? 7. Jadi 20 per 35 itu disederhanakan menjadi 4 per 7. Nah, di sini 4 per 7 ini masih bisa disederhanakan tidak? 4 per 7? Tidak. Tidak, betul ya. Ini sudah paling sederhana. Jadi 20 per 35 itu kalau disederhanakan menjadi 4 per 7 ya. Kemudian lihat nomor 3. Nah, di sini 13 per 52 ya. Jadi kita sederhanakan. Nah, kita coba lihat di sini paling besarnya itu adalah 13. Bilangannya itu adalah 13. Jadi sudah termasuk 13 itu ke dalam bilangan prima. Kita coba langsung dibagi dengan 13. Nah, 13 dibagi 13 hasilnya berapa? 1. Betul. Kemudian 52 itu dibagi 13 hasilnya berapa? 4. Betul ya. Jadi 13 per 52 itu kalau disederhanakan menjadi berapa? 1 per 4. Iya, betul ya. Jadi 13 per 52 kalau disederhanakan menjadi 1 per 4 ya. Kemudian nomor 4. 10 per 14. Kita sederhanakan. Kira-kira dibagi dengan berapa? Dibagi berapa? 10. Coba dibagi 10. Nah, 10 dibagi 10. Hasilnya dapat berapa? 1. Betul. 14 dibagi 10. Habis tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi yang ini tidak bisa dibagi dengan 10 ya. Jadi tidak bisa disederhanakan dengan cara dibagi 10. Coba dibagi berapa? Selain 10. Tadi lihat bilangan primanya itu ada di sini. Kita coba dari yang paling kecil dulu. Berapa? 2. Kita coba dibagi dengan 2. 10 dibagi 2 hasilnya berapa? 5. 5. Betul. Kemudian 14 dibagi 2 hasilnya berapa? 7. Betul. Jadi hasilnya itu 5 per 7 ya. Jadi 10 14 per 14 itu
disederhanakan menjadi 5/7 ya. Nah, ini bisa disederhanakan kembali tidak? Tidak. Tidak bisa ya, ini sudah paling sederhana. Jadi 10/14 disederhanakan itu menjadi 5/7 ya. Nah, jadi untuk menyederhanakannya itu kita coba dulu dari bilangan prima paling kecil ya. Nah, kalau misalkan tidak bisa paling kecil, kemudian pindah ke bilangan prima selanjutnya ya. Sampai tidak bisa dibagi kembali. Itu cara menyederhanakan pecahan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Nah, selanjutnya kita coba ya. Nah, Bapak ini tutup dulu. Nah, kita coba kalian sederhanakan. 2/4. Coba kita sederhanakan. 2/4. Coba kalian, nah di situ ada di layar kalian, di layar HP kalian itu ada gambar pensil. Kalian bisa ikut mengisinya ya di sini. Bisa berkolaborasi. Ada tidak di layar HP kalian ada gambar pensilnya? Ada. Nah, kalian juga bisa menulisnya ya. Menulis di sini di papan tulis ini. Nah, kita coba sederhanakan. Tadi bilangan prima itu berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya ya, masih banyak lagi. Nah, kita gunakan bilangan prima yang ini saja dulu ya. Coba di sini bilangan prima ini untuk membaginya bilangan prima berapa? Kita paling kecil dulu, berarti dibagi tuh 2. Jadi kita sederhanakan 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 1. 1, betul. Nah, kemudian 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 2 ya. Nah, ini 1/2 ini sudah paling sederhana. Jadi 2/4 itu disederhanakan menjadi berapa? 1/2. Kemudian kita coba lagi. Maaf. Robi dulu. Nah, kita coba lagi. 8/16. Coba kalian isi ya. 8/16. Nah, coba kalian bentar ya, di sini yang hadir itu. Nah, coba Senja. Senja bisa menulisnya tidak di papan tulis? Tulis. Senja, halo. Nah, coba Senja. 8 ini, 8/16 ini dibagi dengan berapa? Coba Senja tulis. Bilangannya berapa? Tadi Coba pakai ada gambar pensilnya di situ. pensil Coba tulis. Dibagi berapa? Tuh, kemudian penyebutnya dibagi berapa? Tulis lagi. Ya. Iya, betul. Kita coba dibagi 2 ya. Jadi 8 dibagi 2 itu hasilnya berapa? 4. Betul. Kemudian 16 dibagi 2 hasilnya berapa? 8.
8. Ya, jadi kalau disederhanakan 8/16 itu hasilnya 4/8 ya. Nah, 4/8 ini masih bisa disederhanakan ya. Nah, 4/8 tadi ya, 4/8 ini masih bisa disederhanakan. Coba dibagi lagi dengan berapa? Coba di sini yang ada itu, coba oleh Abia. Coba bisa menulis tidak di situ? Pakai pen, ada gambar pensilnya. Coba tulis sama Abia, dibagi berapa? 4/8. Nah, coba di sini Abia dibagi dengan 3. 4/3 itu habis tidak dibagi 3? Tidak ya. Jadi untuk 3 ini tidak bisa membagi dengan 4 ya. Jadi coba dengan bilangan prima yang lain. Mulai dari yang terkecil dulu. Masih bisa dibagi dengan berapa? 2. Betul. Ya, coba penyebutnya lagi. Betul. Iya. Nah, sekarang kita coba bagi. Hasilnya berapa? 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 2. Betul. Nah, kemudian 8 dibagi 2 hasilnya berapa? 4. Iya, betul. 2/4. Nah, di sini 2/4 ini masih bisa dibagi tidak? Masih bisa disederhanakan lagi tidak? Bisa. Kita coba lagi. Jadi Abia sudah ya. Kemudian coba oleh Satrio. Satrio? Ada? Nah, coba 2/4. Sederhanakan lagi dengan bilangan prima. Mulai dari paling terkecil dulu ya. Coba tulis. Ya, betul 2. Kemudian penyebutnya 2. Coba tulis lagi. Iya, Se. Oh, Bapak ya. Bapak ditulis saja ya. 2. Jadi tadi dia sudah menulisnya 2 ya. 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 1. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 2. Pinter ya. Nah, jadi ini 1/2 ini masih bisa disederhanakan tidak? Ya, ini sudah paling sederhana. Jadi 8/16 itu kalau disederhanakannya itu menjadi 1/2 ya. Nah, sampai di sini paham? Nah, sekarang kita coba kuis seperti pertemuan sebelumnya. Kita mencoba kuis ya. Nah, Bapak tutup dulu. Kita coba dengan kuis. Nah, nanti Bapak juga membagikan kuis ini ke grup WhatsApp ya. Ya. Agar kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing. Nah, di sini kuisnya itu kita bisa kerjakan sama-sama di sini. Iya, kita kerjakan sama-sama ya. Nah, kita mulai, siap-siap ya. Oh, sebentar, ini suaranya tidak ada ya. Sebentar ya. Nah, ini lagi. Siap-siap ya. Let's go. Nah, coba bentuk sederhana dari 9/12. Hasilnya berapa? 5.
1/2, 5/7, 3/4, atau 6/9? 4. Kita coba dengan bilangan prima 3. Jadi 3 dibagi 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. Kemudian 12 itu dibagi 3 hasilnya berapa? 4. 3/4. Hasilnya lihat. Benar. Ya. Nah, selanjutnya. Coba. 5/25. Pecahan sederhananya adalah berapa? 1/2, 1/3, 1/5, atau 1/4? 1/5. 1/5. 5. Ya. Tuh ya. Benar. Pecahan ini sama-sama dibagi dengan 5. Nah, sudah posisi ketiga. Selanjutnya 10/60. Bentuk sederhananya adalah berapa? 1/8, 1/6, 1/2, atau 1/4? 1/6. 1/6. Kita lihat hasilnya. 1/6. Ini sama-sama dibagi dengan 10. Selanjutnya 4/12. Bentuk sederhananya adalah berapa? 1/5. 1/5. 1/5, 1/2, 1/5, atau 1/4? 1/3. 1/3. Coba kita lihat hasilnya. Betul ya. Aduh, San. Nah, bentuk sederhana dari pecahan 6/10 adalah berapa? 3/4, 1/2, 3/5, atau 2/3? 3/5. 3/5. 3/5. Bisa lihat jawabannya. Betul ya. Nah, kita dapat power up. Dapat infinity. Nah, selanjutnya bentuk sederhana dari pecahan 8/12 berapa? 1/2, 3/5, 3/4, atau 2/3? Ini berapa? 3/5. 3/5. Ada jawaban lain? 1/2. 1/2. Ada yang lain? 1/2. Dan coba dibagi dengan 4. 8 dibagi 4 hasilnya berapa? 2 ya. Kemudian 12 dibagi 4 hasilnya berapa? 3. Jadi hasilnya berapa? 2/3. 3. Selanjutnya nomor 7. 14/20. Bentuk pecahan sederhananya adalah berapa? Coba kalian 7 bagi. 10. 10. Bersatu saya. Bersatu. Satu. Betul ya. Selanjutnya dari posisi 1 ya. Bentuk sederhana dari pecahan 6/12 hasilnya berapa? 3. Tuh dibagi dengan 3. 3/4. 3/4. 3/3. Berapa? 6 dibagi 3 hasilnya 2. 12 dibagi 3 hasilnya berapa? 4. 4. Kita lihat hasilnya. Oh, masalah ya. Jadi dibagi dengan 6. Kita kembali ya.
6 per 12 itu dibagi dengan 6. Jadi 6 dibagi 6 adalah 1. Kemudian 12 dibagi 6 hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 ya. Selanjutnya. Nah, 2 per 8 bentuk sederhananya adalah berapa? Dibagi dengan 2. 1 per 2 Coba dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 1. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya berapa? 4. Jadi hasilnya adalah 1 per 4. Iya betul ya. Nah, masih di posisi pertama. Selanjutnya, bentuk sederhana dari pecahan 15 per 20. Berapa hasilnya? Kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5 hasilnya berapa? 3 per 4. Betul. 20 dibagi 5 hasilnya berapa? 4. Jadi hasilnya berapa? 3 per 4. Pertama ya. Nah ini yang tadi bentuk sederhana dari pecahan 6 per 12 adalah berapa? Tadi dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 6 ya. Jadi hasilnya berapa? 6 dibagi 6 hasilnya 1. Kemudian 12 dibagi 6 hasilnya 2. Jadi hasilnya berapa? 1 per 2. Ya, sudah selesai ya untuk kuisnya. Nanti kalian juga bisa mencoba di rumah. Nanti Bapak bagikan link kuis ini di grup WhatsApp ya. Nah, sampai di sini kalian ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya. Nah, nanti kalian bisa mencobanya di rumah untuk mencoba menyederhanakan pecahan ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Update.